Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas sedikit informasi-informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Kali ini bersama Kepala Litbang, Redaktur Harian Serambi Indonesia, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar sudah bersama saya. Assalamualaikum Bung Asnawi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Hari ini Harian Serambi Indonesia banyak menghadirkan berbagai informasi, tidak hanya di headline, kemudian juga di Kutaraja dan informasi di PASE juga tidak kalah menarik juga. Kita bahas terkait dengan informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Di halaman depan terkait dengan pengadaan buku, jumlah proyek cukup besar juga 11 miliar lebih, dan kemudian juga ini sedikit menjadi aneh. Apa sebenarnya yang kita hadirkan terkait dengan informasi ini, Bung Asnawi? Iya, Bung Doci, berita-berita yang diterima oleh Newsroom Serambi Indonesia sepanjang Selasa kemarin hingga tengah malam tadi, itu betul seperti Bung Doci sebutkan, banyak sekali memang. Ada beberapa di antaranya yang cukup menarik. Yang pertama antara lain kita menurunkan gambar master anak-anak korban gempa Pidijaya yang mulai sekolah kemarin, yang sedihnya mereka masih ditampung di tenda-tenda, kemudian mereka juga belajar di tenda. Nah, terkait dengan masalah pendidikan ini, Bung Dosi, kita juga menerima satu laporan yang cukup menyedihkan ya dari Komisi 5 DPRA yang membidangi masalah pendidikan terkait pengadaan buku paket oleh Dinas Pendidikan Aceh yang menggunakan dana bersumber dari APBA 2016. Dalam penelusuran termasuk juga hasil audit yang dilakukan oleh pihak inspektorat, pengadaan buku paket untuk pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas dengan nilai 11,6 miliar itu ternyata ada beberapa peraturan yang dilanggar, Bung Dosi. Antara lain misalnya pihak yang melakukan pengadaan itu hanya menggunakan satu penerbit, padahal dengan nilai proyek sampai di atas 10 miliar lebih itu mestinya harus dilakukan tender yang fair ya, sehingga semua pihak kemudian bisa mendapatkan proyek ini, Bung Lucy. Oke, ini menarik tentunya. Selain memang informasi terkait dengan pengadaan buku yang aneh karena hanya memiliki satu penerbit saja, sebenarnya buku ini tentang apa sih sebenarnya, informasi yang kita terima? Ya, yang menariknya buku ini juga merupakan buku pendidikan yang cukup penting, yaitu pendidikan karakter yang berbasis pada Al-Quran dan hadis, terutama buku-buku terkait dengan budi pekerti dan akhlak. Nah, setelah ini ditemukan, kemudian pihak pihak Dinas Pendidikan diingatkan oleh Komisi 5 DPRA bahwa hal seperti ini sebetulnya tidak boleh terjadi. Sebab sebelumnya pihak Dinas Pendidikan Aceh juga sudah membuat satu kesalahan di mana pengadaan paket buku PAUD, dua paket, masing-masing paket bernilai sebesar 4 miliar rupiah juga akhirnya dibatalkan karena memang prosedurnya dianggap ada yang menyalahi. Karena itu ke depan diharapkan, kita tahu bahwa khusus untuk Dinas Pendidikan itu memiliki dana yang cukup besar ya, alokasi dana yang cukup besar dari baik dari APBA maupun APBN itu. Karena itu kemudian diharapkan ke depan supaya Dinas Pendidikan Aceh ini betul-betul melaksanakan ini berbagai aturan yang ada dalam pengadaan buku maupun proyek-proyek lain. Kita tahu bahwa sebelumnya juga di Dinas Pendidikan Aceh ada proyek pengadaan videotron yang kemudian dibatalkan karena memang mendapat kritik dari masyarakat dan dari berbagai pihak lainnya yang dianggap tidak cukup penting ya bagi Aceh saat ini. Oke, sampai saat ini di penghujung tahun ini, mungkinkah kemudian uang sebesar 11,6 miliar tersebut terselamatkan kembali dengan pembatalan, atau apa yang akan dilakukan oleh DPR sendiri terkait dengan penganggaran buku yang cukup besar ini, Bu? Ya, bila dia oleh pihak-pihak terkait dianggap itu menyalahi, ya tentunya ini akan menjadi siabda ya, nggak bisa diadakan begitu. Kemudian yang menarik lagi, Bung Dosi, juga sampai kemarin pihak DPRA masih terus membicarakan anggaran APBA 2017 yang mestinya harus sudah disahkan pada penutup tahun ini pada 31 Desember. Namun berbagai
kita melihat bahwa kita pesimis sekali bahwa anggaran APBA 2017 Aceh ini bisa disahkan tepat waktu. Ini karena masih adanya beberapa hal yang belum sinkron antara eksekutif dan legislatif. Jadi ini satu hal yang di mana nanti kita memasuki tahun baru, jangan-jangan kita tidak punya anggaran baru, Bung Dosi. Lagi-lagi apa yang Betul. kita alami beberapa tahun yang lalu. Saya masih teringat, Bung, terkait dengan pernyataan PLT Gubernur beberapa waktu yang lalu di kantor Harian Serambi Indonesia. Dia menyampaikan optimis bahwa tidak akan lewat tahun ini untuk pengesahan anggaran itu sendiri. Iya, dari berbagai kita melihat pesimis sekali, tapi mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan ini tidak terjadi. Kemudian Bung Dosi terkait dengan penerbitan hari ini, kita juga memuat kembali berita-berita soal pro kontra tentang gambar cut mutia di mata uang rupiah baru bernilai Rp1.000, di mana kita tahu bahwa Cut Mutia yang merupakan salah seorang pahlawan Serikandi Aceh yang menjadi pahlawan nasional itu tidak mengenakan hijab atau jilbab. Ini yang terus dipersoalkan oleh baik oleh para netizen maupun masyarakat luas. Nah, kemarin kita meliput soal ini, Bung Dosi, soal satu diskusi sebetulnya membicarakan soal ini. Ada sejarawan, ada kolektor benda-benda seni, ada juga berbagai pakar lain. Yang akhirnya oleh sejarawan disebutkan bahwa sebetulnya wanita Aceh dulu hanya mengenakan ijazah, jadi semacam selendang lepas begitu, tidak seperti jilbab sekarang. Terkait dengan ini kita juga menurunkan satu opini yang cukup menarik. Ada kaitannya juga Betul, ditulis oleh seorang mahasiswi asal Aceh yang sekarang sedang belajar di Leiden, Belanda. Mungkin untuk lebih jelasnya para pembaca tentu saja bisa, kalau punya waktu, bisa melahap juga opini yang cukup menarik ini, Bung Dosi. Menarik sekali, dan saya juga Pak memastikan insya Allah akan membaca Harian Serambi Indonesia dan juga opini di Harian Serambi Indonesia. Terima kasih Bung Asami Kumar atas bincang-bincangnya, dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Kepala Litbang, Redaktur Opini Harian Serambi Indonesia, Bung Asami Kumar. Jangan lupa kunjungi juga www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.